Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Sefanya pasal 2 ayat 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami terus diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah bagi kami ya Tuhan Allah, hikmat, bijaksana, dan pengertian, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami dapat menangkap maksud Tuhan bagi kami di hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita, kami diberkati oleh firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sefanya pasal 2 ayat 1 dengan perikop pembacaan seruan untuk bertobat. Ayat 1, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan kita di hari ini, tema yang hendak kita renungkan yaitu bertobat dan kembali kepada Allah. Tema kita bertobat dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan hari ini berbicara tentang khotbah Nabi Sefanya yang menekankan tentang sebuah ajakan kepada umat Tuhan untuk bertobat dan mengikuti jalan Tuhan sebagai hakim yang adil dan benar. Nabi Sefanya mengingatkan bahwa Allah akan menghukum umatnya jika umatnya tidak menerima Tuhan dan mengikutinya. Penegasan Nabi tentang pertobatan dan pembaharuan secara pribadi sangat penting. Ia meminta kepada umatnya untuk merendahkan diri dan datang kepada Allah yang adalah hakim bagi umatnya. Bapak Ibu saudara kekasih, yang uniknya, ajakan ini diserukan kepada orang-orang yang rendah hati. Hal ini tentu bukan tanpa maksud, tetapi karena hanya orang-orang yang rendah hati sajalah yang dapat melihat kesalahan dan kekurangannya, sehingga mereka akan selalu mencari Tuhan dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Di sisi yang lain, Nabi Sefanya juga menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dapat menemukan jalan menuju kehidupan yang sejati, yakni dengan senantiasa mengupayakan keadilan bagi sesama. Dengan demikian, maka Allah akan melindungi mereka serta membebaskan mereka dari hukumannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Sefanya memerintahkan kepada umatnya agar jangan acuh tak acuh dan jangan tinggal masa bodoh dengan situasi dan keadaan umat, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat. Semuanya itu harus dibawa ke dalam tangan Tuhan sebelum murka dan amarah Tuhan datang menimpa umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita hari ini hendak mengajak setiap kita, baik itu sebagai pemimpin, untuk sadar tentang situasi umatnya atau rakyatnya. Sebagai pemimpin harus memiliki suara kenabian dan kepekaan supaya membawa umat kepada Allah. Itu adalah kunci utama keselamatan umat manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat yang telah diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan kita, bagian firman ini terus mengingatkan kita supaya jangan kita seperti orang yang acuh tak acuh atau masa bodoh dengan keadaan di sekitar kita. Tetapi marilah kita memberi seluruh kehidupan kita supaya dipimpin dan dituntun oleh kuasa Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan maksudkan bagi kita, sehingga kita tidak mendapat murka Tuhan, tetapi yang kita dapat adalah berkat yang telah Tuhan anugerahkan di setiap kehidupan kita. Kiranya melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita, senantiasa kita diberkati oleh Tuhan
lewat kebenaran firman-Nya yang senantiasa kita dengar, dan biarlah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat kuasa Allah menuntun kami yang mendengarkannya lewat channel Klavo Sukacita. Kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi mendengar dan melakukannya sebagai umat yang telah Engkau percayakan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan terus memberkati kami di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, dan setiap hamba-hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan terus diberitakan dan semua orang terus mendengarkannya, dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Biarlah seluruh kehidupan kami di hari ini melakukan segala aktivitas kami dapat lakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan kami, dan kami terus memuliakan Tuhan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami. Amin. Shalom.